Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oke, jadi kita balik lagi ke materi tentang lingkaran ya. Jadi hari ini kita bahas tentang persamaan lingkaran yang berpusat di titik P, A, B. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Nah, sekarang kita bahas yang berpusat di selain titik 0,0. Nah, seperti apa persamaan lingkarannya? Oke. Nah, jadi misalkan kita gambarkan sebuah koordinat kartesius ya, ada sumbu X, sumbu Y seperti ini. Nah, ini adalah titik pangkalnya atau titik 0,0 di sini. Nah, ada sebuah lingkaran. Nah, jadi lingkaran ini pusatnya bukan di 0,0, tapi di titik selain 0,0. Misalkan di titik A, B seperti ini. Nah, pada lingkaran ini terdapat sebuah titik yaitu misalkan AX, Y seperti ini. Maka jarak antara titik pusat ke titik lingkaran ini itu adalah sebuah jari-jari seperti itu. Nah, untuk menentukan jari-jari ini kita bisa menggunakan jarak antara dua titik. Nah, oke. Jadi jarak antara dua titik atau jari-jarinya itu sama dengan akar dari XA dikurangi XP kuadrat ditambah YA dikurangi YP kuadrat. Nah, jadi XA dan YA itu adalah titik A-nya. Sedangkan XP, YP itu adalah titik pusat lingkarannya. Nah, jadi ini akan sama dengan karena XA dan YA itu adalah X dan Y, dan XP dan YP itu adalah A dan B, maka ini X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat. Nah, kita kuadratkan kedua ruas, ini akan kita dapatkan R kuadrat sama dengan X dikurangi A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat seperti ini. Nah, jadi kita peroleh persamaan lingkaran yang berpusat di titik P, A, B, dan berjari-jari R itu adalah X dikurangi A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jadi nanti kalau diketahui persamaan lingkaran selain di titik 0,0, maka persamaan lingkarannya seperti ini ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Nah, tentukan persamaan lingkaran dengan titik pusat di 3,4 dan jari-jari 5, lalu yang B-nya itu titik pusatnya adalah min 2,5 dan jari-jarinya 3 akar 2. Oke. Nah, karena ini pusat lingkarannya selain di titik 0,0, maka kita gunakan persamaan lingkaran yang diketahui pusat lingkarannya itu adalah A, B dan jari-jarinya R. Itu adalah X dikurangi A kuadrat ditambah Y kurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, maka karena titik pusatnya 3,4 dan jari-jarinya adalah 5, maka ini adalah X dikurangi 3 kuadrat ditambah Y dikurangi 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ya. Jadi 3 itu adalah A-nya, 4 itu adalah B-nya. Seperti itu ya. Dan R itu adalah 5. Jadi 5 kuadrat seperti ini. Jadi ini akan sama dengan X dikurangi 3 kuadrat ditambah Y dikurangi 4 kuadrat sama dengan 25. Nah, untuk poin A ini kalau kita gambarkan seperti ini jadinya. Jadi misalkan ada koordinat kartesius, sumbu X, sumbu Y seperti ini. Nah, ini titik pangkalnya. Nah, pusat lingkarannya itu di titik 3,4. Nah, ini 3, 4. Nah, ini pusatnya berada di sini. Nah, ini sebuah lingkaran seperti ini. Jadi pusatnya di titik 3,4. Oke. Misalkan saya tarik sebuah garis dari titik pusat ini ke lingkaran di sini, maka kita akan dapatkan sebuah titik atau sebuah titik ya. Karena ini jari-jarinya adalah R, jari-jarinya adalah 5, maka nanti kita dapatkan sebuah titik di mana X-nya itu sama dengan 8 ya. Kan sesuai ya. Kan jari-jarinya 5, maka jarak antara titik pusat ini ke lingkaran itu nantinya titiknya adalah 8 di sini. Nah, titiknya itu adalah 8,4 ya. Nah, gitu. Misalkan saya tarik lagi sebuah garis dari titik pusat ini ke lingkaran, nah, seperti ini. Maka ini titiknya berjarak 4 tambah 5, karena ini jari-jarinya. 4 tambah 5, berarti ini adalah 9 nanti Y-nya. Nah, ini titiknya adalah 3,9. Nah, jadi kalau kita menggambar suatu lingkaran, jadi harus sesuai dengan titik pusat dan jari-jarinya. Nah, gambaran jari-jarinya itu seperti ini. Jadi kalau pusatnya 3,4, maka nanti titik pada lingkaran itu salah satunya ada 8,4 seperti ini atau 3,9 gitu ya. Oke, misalkan titik pusatnya itu di titik min 2,5 dan jari-jarinya 3 akar 2, maka jadi kita gunakan rumus persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B dan jari-jari R, maka itu sama dengan X dikurangi negatif 2 kuadrat. Nah, ini A-nya. Ditambah Y dikurangi B, Y dikurangi 5 kuadrat, sama dengan R kuadrat 3 akar 2 kuadrat. Nah, jadi ini sama dengan negatif-negatif jadi positif ya. Jadi X tambah 2 kuadrat ditambah Y dikurangi 5 kuadrat sama dengan 3 akar 2 kuadrat itu sama dengan
18 ya. Oke. Nah, kita ke contoh kedua. Tentukan persamaan lingkaran yang memiliki titik pusat P min 3,5 dan melalui titik A 3,3. Nah, ini jadi ada sebuah lingkaran yang diketahui titik pusatnya dan ada sebuah titik yang dilalui. Maka kita belum ketahui berapa jari-jarinya. Nah, untuk menentukan jari-jarinya, kita bisa menggunakan persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan berjari-jari R ya. Oke, jadi pusatnya adalah min 3,5, titik yang dilalui adalah 3,3, maka nanti persamaan lingkaran atau jari-jarinya kita bisa tentukan dengan persamaan lingkaran yang berpusat di A, B ya. Jadi seperti ini, A X dikurangi E kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Di mana A dan B itu adalah pusatnya, sehingga X dan Y itu adalah titik yang dilalui. Maka nanti ini 3 dikurangi negatif 3 ya. 3 dikurangi negatif 3 kuadrat ditambah min 3 dikurangi 5 kuadrat. Jadi sama dengan R kuadrat. Jadi 3 ini tambah 3 jadi 6 kuadrat min 8 kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi 36 ditambah 64 sama dengan R kuadrat. Jadi R kuadratnya itu 100. Nah, kita dapatkan persamaan lingkarannya adalah X dikurangi negatif 3 kuadrat ditambah Y dikurangi 5 kuadrat sama dengan R kuadrat adalah 100. Jadi ini X tambah 3 kuadrat ditambah Y dikurangi 5 kuadrat sama dengan 100. Nah, ini persamaan lingkarannya ya. Oke. Nah, kita ke contoh ketiga. Tentukan persamaan lingkaran yang berjari-jari 2 dan menyinggung sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Nah, ini seperti apa nih? Jadi kita coba gambarkan ya supaya kita lebih memahami soal ini. Jadi misalkan ada koordinat kartesius seperti ini, sumbu X, sumbu Y. Nah, ada sebuah lingkaran yang menyinggung sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Nah, yang dimaksud itu yang ini. Sumbu X positif itu arahnya di sebelah kanan ya. Lalu sumbu Y negatif itu arahnya di sebelah bawah ini. Nah, kalau ke atas itu sumbu Y positif ya. Jadi lingkaran ini menyinggung sumbu X positif di sini dan sumbu Y negatif di sini. Nah, maka lingkarannya seperti ini ya. Oke. Nah, karena ini jari-jarinya 2, maka misalkan pusatnya lingkaran di sini. Nah, ini jari-jarinya adalah 2 nih ya. Nah, jari-jarinya 2. Maka kalau misalkan jari-jarinya 2, ini kan jarinya 2 nih. Ini 0,0. Maka ini di titiknya adalah min 2. Karena 0,0 ke 0,-2 ya titiknya, itu jaraknya adalah 2. Nah, berarti sedangkan titik yang berada di sini atau di sumbu X itu sebesar titiknya adalah 2. Karena jarak antara 0,0 dengan 2,0 itu adalah 2. Seperti itu. Nah, maka kita dapatkan pusat lingkarannya itu adalah 2,-2 gitu. Ya, bisa dipahami ya. Ini kan karena jari-jarinya 2. Jadi di sumbu Y itu min 2, di sumbu X itu 2 juga titiknya gitu ya. Jadi kita dapatkan pusat lingkarannya adalah 2,-2. Nah, sudah dapat pusat lingkarannya, jari-jarinya sudah ada, maka persamaan lingkarannya adalah X dikurangi E kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi X dikurangi 2 kuadrat ditambah Y dikurangi negatif 2 kuadrat sama dengan 2 kuadrat jari-jarinya. Jadi X dikurangi 2 kuadrat ditambah ini negatif-negatif jadi positif ya. Y tambah 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, ini persamaan lingkarannya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita ke soal nomor 4. Tentukan persamaan lingkaran yang salah satu diameternya itu berujung di titik min 2,3 dan A,5 serta tegak lurus garis X tambah Y sama dengan 2. Nah, gimana nih? Bisa dipahami masalah di soal ini? Jadi misalkan saya gambarkan dulu ya. Ada sebuah koordinat kartesius seperti ini. Nah, lalu ada sebuah garis X tambah Y sama dengan 2. Nah, seperti ini ya. Ini garis X tambah Y sama dengan 2. Jadi garis X tambah Y sama dengan 2 ini memotong sumbu X itu di X sama dengan 2 dan memotong sumbu Y itu di Y sama dengan 2 seperti ini. Nah, lalu ada sebuah lingkaran yang titik ujung diameternya itu min 2,3 dan A,5. Nah, misalkan lingkarannya seperti ini ya. Nah, min 2,3 berarti di sini ya. Ini min 2, ini 3. Nah, ini min 2,3 titiknya. Nah, misalkan lagi titik A,5 itu adalah di sini ya. Nah, maka kalau kita tarik garis dari min 2,3 sampai A,5, nah ini garisnya itu tegak lurus dengan X tambah Y sama dengan 2. Nah, seperti ini. Maka kita harus ketahui dulu nih nilai A-nya berapa. Untuk mengetahui nilai A ini,
kita bisa menggunakan hubungan antara dua garis ya. Karena ini kan tegak lurus. Jadi garis X tambah Y sama dengan 2 dengan garis diameter ini saling tegak lurus. Nah, jadi kita harus ketahui dulu persamaan garis diameter ini. Nah, untuk menentukan persamaan garis diameter ini, kita bisa menentukan persamaan garis yang diketahui dua titik, yaitu Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, misalkan min 2,3 itu adalah titik pertamanya dan A,5 itu adalah titik kedua. Berarti ini maksudnya X1, Y1, ini X2, Y2 gitu ya. Maka Y dikurang Y1 itu sama dengan Y dikurangi 3 per Y2 dikurangi Y1. Berarti 5 dikurangi 3 sama dengan X dikurangi X1. Berarti X dikurangi negatif 2 ya. Dibagi dengan X2 berarti A dikurangi negatif 2 seperti ini. Nah, jadi sama dengan Y kurang 3 dibagi 2 sama dengan X tambah 2 dibagi A tambah 2 seperti ini. Oke. Nah, jadi kita nih mau tahu gradien garis diameter ini. Kalau mau tahu gradien suatu garis, kita harus buat dalam bentuk Y sama dengan. Sehingga untuk bentuk persamaan ini, kita kalikan 2 ini ke sini aja. Jadi 2-nya kita kalikan X tambah 2 per A tambah 2. Seperti ini. Oke. Lalu min 3-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Maka kita dapatkan seperti ini. Y sama dengan. Nah, kita sudah dapat bentuk dari Y sama dengan 2 dikali X tambah 2 per A tambah 2 tambah 3. Gitu. Nah, atau bentuk ini juga bisa ditulis 2 per A tambah 2 dikali X tambah 2 tambah 3. Jelas ya? Karena kan 2X2 per A tambah 2 itu sama dengan 2 per A2 dikali X tambah 2. Ya. Oke. Lalu kita kalikan Y itu sama dengan 2 per A2 dikali X. Jadi 2 per A2 X. 2 per A2 dikali positif 2. Jadi 2 dikali 2 jadi 4. 4 per A tambah 2 tambah 3. Seperti ini. Nah, jadi gradien suatu garis itu adalah koefisien dari X-nya. Nah, maka gradien garis dari diameter ini itu adalah M1 misalkan 2 per A tambah 2. Karena koefisien X-nya itu adalah 2 per A tambah 2. Seperti ini. Ya. Oke. Kita cari juga gradien garis dari X tambah Y sama dengan 2. Maka kita buat dalam bentuk Y sama dengan. Nah, Y sama dengan min X tambah 2. Jadi tinggal pindah ruaskan aja ya seperti ini. Maka kita dapatkan gradien garis keduanya atau M2 itu sama dengan min 1. Nah, karena tegak lurus, nah, masih ingat karena tegak lurus maka M1 dikali M2 itu sama dengan min 1. Nah, M2-nya adalah min 1 nih. Berarti M1 dikali min 1 sama dengan negatif 1. Jadi M1 itu sama dengan negatif 1 dibagi negatif 1 atau 1. Nah, kita peroleh. Tadi ini kan M1-nya sama dengan 2 per A tambah 2. Nah, ini M1-nya sama dengan 1. Maka, ini 2 per A tambah 2 itu sama dengan 1. Nah, kita kali silang. Ini 2 sama dengan A tambah 2. Jadi, A itu sama dengan 2 dikurangi 2 atau sama dengan 0. Sehingga A,5 ini titiknya adalah 0,5 gitu. Nah, sekarang kita bisa cari titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran itu berarti titik tengah antara dua titik ini ya. Karena kan titik ini kan berada di diameter lingkaran. Nah, jadi titik pusat lingkarannya itu adalah titik tengahnya antara 0,5 dengan min 2,3. Nah, untuk mencari titik pusatnya gimana? Jadi tinggal kita tambahkan aja. Jadi 0 tambah min 2 gitu ya, bagi 2. Lalu 5 tambah 3 bagi 2 seperti itu ya, begini. Jadi min 2 tambah 0 bagi 2 itu adalah min 1. 3 tambah 5 bagi 2 itu adalah 4 ya. Jadi kita dapatkan titik pusat lingkarannya adalah min 1,4. Nah, apalagi yang kurang? Nah, itu adalah jari-jari. Nah, jari-jari kita bisa menentukan dengan menggunakan persamaan lingkaran yang berpusat di A, B ya. Itu sama dengan R akar dari X dikurangi A kuadrat ditambah Y kurangi B kuadrat. Jadi R itu sama dengan akar dari. Nah, jadi X dan Y ini adalah titik pada lingkaran itu ya. Misalkan saya pakai 0,5 ya. Jadi X-nya 0, Y-nya 5. Berarti ini 0, nah, Y-nya 5. A dan B adalah pusat lingkaran. Jadi 0 dikurangi negatif 1, A-nya. Lalu 5 dikurangi 4, B-nya. Seperti ini. Jadi akar dari 0 dikurangi 1 itu 1. Lalu 5 kurangi 4, 1. Jadi akar dari 1 tambah 1. Jadi akar 2. Nah, sudah dapat pusatnya, lingkarannya. Pusat lingkarannya sudah dapat, jari-jarinya sudah dapat. Maka persamaan lingkarannya adalah X dikurangi A kuadrat ditambah Y kurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat
X dikurangi negatif 1 kuadrat ditambah Y dikurangi 4 kuadrat sama dengan akar 2 dikuadratkan. Atau X tambah 1 kuadrat ditambah Y kurang 4 kuadrat sama dengan 2. Nah, ini persamaan lingkarannya. Oke, bisa dipahami untuk materi hari ini persamaan lingkaran yang berpusat di A, B atau selain di titik 0,0. Nah, jadi nanti kita lanjutkan lagi ke persamaan atau bentuk umum persamaan lingkaran. Oke. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.